Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menerangkan tentang analisis internal rate of return bagian 2. Saya sendiri dengan Prayoga Dwi Dada Prasanta dan teman saya Muhammad Iqbal. Oke, selanjutnya internal rate of return itu atau sering disingkat dengan IRR adalah tingkat bunga atau rate of return pada saat nilai sekarang dan net cash flow dikurang dengan investasi awal sama dengan 0. IRR adalah tingkat bunga pengembalian pada NPV sama dengan 0. Metode internal rate return atau IRR. Metode internal rate return merupakan metode penilaian investasi untuk mencari tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang dari aliran kas neto dan investasi. Pada saat IRR tercapai, maka besarnya NPV sama dengan 0. Untuk itu, menghitung IRR, perlu dicari data NPV yang positif juga NPV yang negatif. Langsung saja kita ke contoh kasus. Perusahaan Pak Budi mempertimbangkan usulan proyek investasi sebesar 150 juta rupiah. Umur proyek tersebut diperkirakan 5 tahun tanpa nilai sisa. Arus kas yang dihasilkan pada tahun pertama sebesar 60 juta, tahun kedua 50 juta, tahun ketiga 40 juta, tahun keempat 35 juta, tahun kelima 28 juta, dan bila diasumsikan IRR adalah 10%, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Iqbal. Silahkan Muhammad Iqbal. Ya, terima kasih. Coba dengan faktor diskonto 16%. Tahun 1 arus kas 60 juta dikali 0,8621 sama dengan 51 juta 726 ribu rupiah. Tahun kedua arus kas 50 juta dikali 0,7432 sama dengan 37 juta 160 ribu rupiah. Tahun ketiga arus kas 40 juta dikali 0,6417 sama dengan 25 juta 668 ribu rupiah. Tahun keempat arus kas 35 juta dikali 0,5523 sama dengan 19.330.500 rupiah. Tahun 5 arus kas 28 juta dikali 0,419 sama dengan 17.973.200 rupiah. Total present value-nya adalah 100.131.700 rupiah. Investasi awal 150 juta. Net present value-nya adalah minus 49.868.300 rupiah. Mencari faktor diskonto 16%. Tahun pertama 1 per 1 plus I pangkat 6 sama dengan 1 per 1 plus 0,16 pangkat 1 sama dengan 0,8621. Tahun kedua 1 per 1 plus I pangkat N sama dengan 1 per 1 plus 0,616 pangkat 2 sama dengan 0,7432. Tahun ketiga sama dengan 1 per 1 plus I pangkat N sama dengan 1 per 1 plus 0,16 pangkat 3 sama dengan 0,6417. Tahun keempat sama dengan 1 per 1 plus I pangkat N sama dengan 1 per 1 plus 0,616 pangkat 4 sama dengan 0,5523.
Tahun kelima sama dengan 1/1 plus I pangkat N sama dengan 1/1 plus 0,16 pangkat 5 sama dengan 0,419. Jadi ini adalah nilai-nilai faktor diskonto. Lanjutan. Coba dengan faktor diskonto 10%. Tahun 1 arus kas sama dengan 60 juta dikali 0,9090 sama dengan 54.540.000 rupiah. Tahun kedua arus kas 50 juta dikali 0,8264 sama dengan 41.320.000 rupiah. Tahun ketiga arus kas 40 juta dikali 0,7513 sama dengan 30.052.000 rupiah. Tahun keempat arus kas 35 juta dikali 0,6830 sama dengan 23.905.500 rupiah. Tahun kelima arus kas 28 juta dikali 0,6209 sama dengan 17.385.200 rupiah. Total present value-nya adalah 167.202.200 rupiah. Investasi awal sama dengan 150 juta. Net present value-nya adalah 17.202.200 rupiah. Mencari faktor diskonto 10%. Tahun pertama sama dengan 1/1 plus I pangkat N sama dengan 1/1 plus 0,1 pangkat 1 sama dengan 0,9090. Tahun kedua 1 sama dengan 1/1 plus I pangkat N sama dengan 1/1 plus 0,1 pangkat 2 sama dengan 0,8264. Tahun ketiga sama dengan 1/1 plus I pangkat N sama dengan 1/1 plus 0,1 pangkat 3 sama dengan 0,7513. Tahun keempat 1/1 plus 1/1 plus I pangkat N sama dengan 1/1 plus 0,1 pangkat 4 sama dengan 0,6830. Tahun kelima 1/1 plus I pangkat N sama dengan 1/1 plus 0,1 pangkat 5 sama dengan 0,6209. Jadi itu adalah faktor diskonto 10%. Lanjutan. Jadi kesimpulan dari masalah ini adalah dari selisih bunga 10%, 16%, dan 6% terdapat selisih present value, di mana di saat bunga 10% present value-nya adalah 160.202.200 rupiah. Kalau 16% itu 100.100.031.700 rupiah. 6% 67.070.500 rupiah. Selisih present value dengan investasi awal adalah 167.202.200 rupiah, yang 16% 150 juta rupiah, yang 6% 17.202.200 rupiah, sehingga IRR yang diasumsikan 10% itu dijumlah dengan bunga yang 6%, di mana selisih present value dengan investasi awal dibagi lalu dikalikan dengan 6%, sehingga IRR-nya adalah 11,5388%. Jadi proyek investasi tersebut bisa diterima dikarenakan IRR lebih besar dari 10%. Mungkin sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.